Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah mengenai teori-teori dalam aliran baru yang memuat ada 3 mata kuliah Ilmu Pendidikan Umum dosen pengampu Bu Revina Rizkiani MPD. Makalah ini disusun oleh Abeliza Galuh, Aulia Arda, Afika Febi, Hana Wayuningsi, dan Maya Widianti, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi PIAUD. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembangunan. Latar belakang rumusan masalah pada materi ini adalah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan Educational Neural Skills adalah bidang kajian yang fokus mengkaji konsep pendidikan yang transdisiplin dan perspektif berbagai aliran pendidikan secara umum, baik itu aliran klasik, aliran baik maupun aliran modern, yaitu merupakan pemikiran, pandangan atau gagasan-gagasan tentang bagaimana seharusnya melakukan pendidikan yang terjadi sebelum abad ke-19 atau disebut dengan aliran baru. Dari berbagai aliran pendidikan di Indonesia, ada 2 aliran yang pokok dan yang perlu kita pelajari, yaitu pendidikan taman siswa dan pendidikan IMS atau golongan tertentu sendiri, dan kepentingan pendirinya untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu sendiri. Rumusan masalah pada materi ini yaitu 1. Apa pengertian dari pendidikan berbasis proyek? 2. Apa ciri-ciri dari pendidikan berbasis proyek? 4. Apa itu hakikat educational neuroscience? 5. Apa asas dan tujuan pendidikan taman siswa dan pendidikan IMS? 6. Apa upaya yang dilakukan untuk pendidikan taman siswa dan pendidikan IMS untuk mencapai tujuan pendidikan? Tujuan materi ini adalah 1. Mahasiswa dapat mengerti atau mengetahui pengertian pendidikan berbasis proyek. 2. Mahasiswa dapat mengetahui atau mengerti syarat dan ciri-ciri pendidikan berbasis proyek. 3. Mahasiswa dapat mengetahui hakikat educational neuroscience. 4. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan educational neuroscience. 5. Mahasiswa dapat mengetahui asas dan tujuan pendidikan taman siswa dan pendidikan IMS. 6. Mahasiswa dapat mengetahui upaya yang dilakukan pendidikan taman siswa dan pendidikan IMS untuk mencapai tujuan. Manfaat dari materi ini adalah dari pembuatan materi ini diharapkan terpenuhinya beberapa manfaat, antaranya adalah dapat dijadikannya satu referensi mengenai 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Baik, kita akan memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Yang kita bahas pertama adalah pengertian, syarat, dan ciri-ciri model pendidikan berbasis proyek. Pengertiannya adalah, menurut Padia, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu model yang dalam pembelajarannya dapat mengajarkan siswa untuk menguasai keterampilan proses dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat proses pembelajaran ini akan lebih bermakna. Dalam model ini, siswa dilibatkan dalam kegiatan untuk memecahkan suatu masalah, memberi peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruktur belajar mereka, dan pada akhirnya menghasilkan suatu produk nyata yang bernilai dan realistik. Lalu ada syaratnya. Syarat utamanya ada 2, yaitu penguasaan dan pendalaman materi, juga penguasaan keterampilan ilmiah. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama, siswa melakukan perencanaan. Dalam perencanaan, siswa membuat keputusan dan kerangka kerja. Lalu yang kedua, siswa melakukan penyelidikan sesuai apa yang dirancang pada sebelumnya, agar informasi yang didapat lebih valid. Lalu melakukan evaluasi secara teratur dan melihat kembali apakah yang dievaluasi itu sudah benar atau belum. Selanjutnya yang ketiga, siswa melakukan pelaporan. Jadi siswa melakukan pelaporan setiap akhir berupa produk yang dievaluasi kualitasnya, baik secara tertulis maupun lisan. Lalu ciri-ciri keempat adalah model khasnya. Menurut Santia ada 4,
yaitu yang pertama ada isi. Isinya memuat gagasan yang orisinil. Dalam hal itu ada masalah kompleks. Siswa menemukan hubungan antara gagasan dan yang diajukan. Siswa juga dihadapkan pada masalah yang tidak jelas. Lalu permasalahan yang digunakan merupakan masalah dunia nyata atau realistik. Kemudian yang kedua ada kondisi. Kondisi ini mengutamakan otonomi siswa, yaitu siswa diarahkan untuk melakukan inquiry dalam konteks masyarakat. Siswa juga diarahkan untuk mengolah suatu secara efisien dan efektif, lalu belajar penuh mengontrol diri dan dapat mensimulasikan kerja secara personal. Lalu yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas ini mengandung investigasi kelompok berkolaboratif. Siswa berinvestigasi selama periode tertentu. Siswa juga melakukan pemecahan masalah kompleks, lalu menggunakan teknologi otentik dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada hasil. Hasil ini merupakan produk nyata, yaitu menunjuk produk nyata berdasarkan hasil investigasi sebelumnya, melakukan evaluasi diri, dan mendemonstrasikan kompetensi sosial, manajemen, dan regulasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Educational neuroscience adalah salah satu dari 12 bidang kajian ilmu syaraf yang mempelajari manusia seutuhnya dengan pendekatan interdisipliner, yaitu termasuk keterkaitan perilaku dengan cara kerja sel-sel saraf, interaksi otak sampai pikiran, jiwa, bahasa. Educational neuroscience. Educational neuroscience adalah salah satu dari 12 bidang kajian neuroscience atau ilmu saraf yang mempelajari manusia seutuhnya dengan pendekatan interdisipliner, yaitu termasuk keterkaitan perilaku dengan cara kerja sel-sel saraf, interaksi otak sampai pikiran, jiwa sampai badan, dan hati sampai akal. Educational neuroscience sebagai salah satu bidang kajian neuroscience mengkhususkan kajiannya di bidang pendidikan dalam perspektif neuroscience. Tujuan utamanya meninjau konsep dan praktik pendidikan dari perspektif sistem kerja otak manusia. Hasil kajiannya telah menemukan sejumlah bukti bahwa terdapat sistem otak manusia secara terpadu meregulasi kognisi, afeksi, dan psikomotorik manusia. Misalnya, cortex cerebri atau disebut juga dengan otak besar, memiliki lobus-lobus yang berhubungan dengan fungsi berpikir, berhitung, memori, dan bahasa. Pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah badan dan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan dengan sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kekeluargaan. Pendidikan Taman Siswa berciri khas pancadharma, yaitu kodrat alam, sunatullah, kebudayaan kemerdekaan, dan kebangsaan kemanusiaan. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran dalam berbasis proyek biasanya menggunakan proyek sebagai media belajar, biasanya untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik dengan berbasis proyek. Neo-education disebut juga dengan wawasan baru atau neo-pendidikan, merupakan area yang berbagai penelitian bisa memberikan masukan pada praktek pendidikan dan meningkatkan. Teman Siswa dan NIS adalah dalam perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Saran bagi pendidikan yang ingin menerapkan metode proyek dan pembelajaran IPS supaya bisa lebih aktif dalam menerapkan proyek yang akan dibuat.
namun sesuai dengan materi pembelajaran yang berkaitan sehingga selain mengikuti tanggung jawab siswa, bisa juga mendapatkan manfaat lainnya dari penerapkan metode proyek tersebut. Penelitian juga mengharuskan untuk pendidikan lainnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan metode proyek. Tidak harus selalu dalam bentuk hendaknya seorang calon guru dapat menyadari bahwa otak berubah terus dengan adanya pengalaman baru.